Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Tetap tanganku dipegang, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di laut tenang, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Sobon senang pagi selawat kumaha jemaat Tuhan melalui kebaktian online itu dalam kalian musikawat Tuhan sebab dat minggu itu saya bagu yati dat mengikuti kebaktian makawan saya dat aronot aku nopo asal adinga ing limo no untuk minggu itu musikawat Tuhan tuh mulong pada yati keadaan mga ayakin aku atau bayan aku pasti Tuhan memberkati kita semua dan pasti Tuhan akan memberikan iman kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan musik kau negatif Tuhan enggak pati dat berkumpul di baik dat idwalay dati keluarga dati baik dat ibandar dati ataupun hawan apa ya berkumpul beribadah di suatu minggu di tengah, yakin nanti bahwa Tuhan pasti menyertai kita. Masih kau udah kesempatan di milah dat ikutan dati melalui dat ibadah di cuma ngerti dat pir-pir perkara doa sembangan hidati acara kebaktian nanti isuang dat tarawih nanti supaya Tuhan menyertai dati daripada awal pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan menyertai dati. Waduh napa nga sembangan hidati tulun-tulun dit menderita isuang dat masa diti supaya Tuhan tetap menghakati penghiburan, menghakati dat kekuatan supaya kan sanay di ketangkabanan dati di penderitaan dati di Tuhan tetap melepas kan sanay diri. Sebenarnya lagi dati jemaat Tuhan di
setia dan masa detin nanti. Pakai nanti Tuhan supaya teruskan kesetiaan kita. Teruskan kesetiaan kita untuk mengikuti Tuhan. Karena Tuhan itu setia bagi kita. Apabila kita setia kepada Tuhan, Tuhan tetap setia kepada kita. Walaupun dalam keadaan menjalani tidak situasi PKPB ini, nggak yakin aku bahwa Tuhan memberkat detik sana. Kapat napot tahuri na po nga sa mga dati jamaat dit kurang sehat. Masa diti agar Tuhan manhat dati dat kesehatan terus dat kesembuhan. Jadi tunduk toko ya kayo, tundukkan kepala dan saya pimpin dalam doa dengan suara kedengaran. Haleluya Tuhan, haleluya Roh Kudus. Terpujilah Engkau ya Tuhan, karena Engkaulah Allah kami. Engkaulah Allah kami, penulung kami dalam segala perkara, dalam segala apapun. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Pertama kami mendoakan acara kebaktian kami hari ini. Kiranya Engkau Tuhan menyertai kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya acara kebaktian ini. Biarlah namamu dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Juga kedua, kami berdoa bagi orang-orang yang sedang menderita di mana saja berada, agar diberi penghiburan dan diberi kekuatan oleh Tuhan, supaya kami sama-sama untuk terus mengikuti Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya Tuhan. Juga Tuhan kami mau berdoa bagi jemaat Tuhan yang setia kepada Tuhan. Walaupun sekarang ini dalam keadaan kami sebagai jemaat Tuhan menjalani situasi PKPB ini, tetapi kami yakin dan pasti Tuhan akan memberikan kami kesetiaan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, apabila Tuhan memberikan kami kesetiaan, pasti kami setia kepada Engkau dan Tuhan pasti setia kepada kami. Haleluya Tuhan, inilah Tuhan memberikan kegembiraan kami sebagai jemaat Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu yang tidak sehat, yang kurang sehat pada saat ini, dimanapun saja mereka berada, agar Tuhan memberikan kesehatan dan terusnya kesembuhan. Biarlah Engkau ya Tuhan menyembuhkan bagi mereka, baik mereka sakit di dalam secara jasmani maupun rohani. Tuhan akan pasti memberikan kesembuhan bagi mereka, agar Tuhan dimuliakan melalui jemaat Tuhan yang sungguh-sungguh percaya kepada Engkau. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami dan inilah keyakinan kami apabila kami sungguh-sungguh mengharap kepada kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pastinya Tuhan akan memberkati kami, akan memberi yang terbaik kepada jemaat Tuhan yang sungguh-sungguh percaya di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Biarlah kami buka acara kebaktian kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya Tuhan. Amin. Shalom dan selamat pagi. Saya akan baca di dalam Perjanjian Lama yang terdapat di dalam Kejadian pasal 38 ayat 19 hingga 24. Ayat 19, bangunlah perempuan itu, lalu pergi, ditanggalkannya telekungnya, dan dikenakannya pula pakaian kejandaannya. Adapun Yehuda, ia mengirimkan anak kambing itu dengan perantaraan sahabatnya, orang Adulam itu, untuk mengambil kembali tanggungannya dari tangan perempuan itu, tetapi perempuan itu tidak dijumpainya lagi. Ayat 21, ia bertanya-tanya di tempat tinggal perempuan itu, di manakah perempuan jalang yang duduk tadinya di pinggir jalan di Enaim itu? Jawab mereka, tidak ada di sini perempuan jalang. Ayat 22, kembalilah ia kepada Yehuda dan berkata,
tidak ada kujumpai dia. Dan juga orang-orang di tempat itu berkata, tidak ada perempuan jarang di sini. Ayat 23, lalu berkatalah Yehuda, biarlah barang-barang itu dipegangnya, supaya kita jangan menjadi buah olok-olok orang. Sungguhlah anak kambing itu telah kukirimkan, tetapi engkau tidak menjumpai perempuan itu. Ayat terakhir, ayat 24, sesudah kira-kira 3 bulan dikabarkanlah kepada Yehuda, Tamar menantumu bersundal, bahkan telah mengandung dari persundalannya itu. Lalu kata Yehuda, bawalah perempuan itu supaya dibakar. Sekian. Shalom, senang suabon, becangku perjanjian baru, disuang de Markus pasal 6 ayat 20 hingga 25. Ayat yang pertama, sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Ayat 21. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, karena ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Ayat 22, pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukapkan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa sahaja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Ayat terakhir, ayat 25. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Masih kau. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke
suabon kumadati isang saat iti sebelum takag kapanimong dawang pasambahan gulo pa to sumabayang taka patatakan Tuhan supaya Tuhan ang memberkati dati tayo sanan kana tuko ang pimpinan ko da kalaybas. Tuhan isuang saat iti agi akon sekandahay man tadi dia sebab dan memimpin kandahay isuang dot kapasyan dahay di mana kita daw baik din nakatalib am isuang saat iti Tuhan minanahak kadahay da kakuatan at tinandahay kasihatan dahay. Tuhan isuang saat iti sebelum bihaydat kapanahak dawang pasambahan ataupun wang pasapuluhan gulo pa Tuhan Yesus Kristus patahakan niya at Tuhan baka katay tayo sa nanot yung minanahak diti Tuhan. Tuhan Yesus Kristus isuang saat iti baka katay nagi Tuhan pagkadyan dahay dat nununo pa pagkadyan dahay patahakan niya supaya iya ang mabakati sa tiap dat pagkadyan dahay. Tuhan Yesus berkata lagi hambanu dit bertanggung jawab untuk dat popo simpan dit uang dit nga tumbayan ako Tuhan anu aya da kasihatan anu aya da kekuatan supaya dat ilano patusing nga sumiliw da popayang gaya dengan ponsi ko Tuhan isu ang na Tuhan Yesus nakasambayang ay amen.
Allah yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang setia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Yesus, kau telah memulai salah yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang setia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang setia, sempurnakan setiap hidupku agar indah bagimu. Agar indah bagimu. Agar indah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur kepada Tuhan di pagi hari yang baru ini yang telah Tuhan sediakan bagi kami semua, khusus bagi jemaat Tuhan Isai Bintang Kurus, baik yang ada di kampung, baik ada di bandar, bahkan dimanapun mereka berada pada pagi hari ini. Terima kasih karena atas kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami bersama-sama, sehingga pada pagi hari ini kami dapat bersama-sama dalam ibadah persekutuan online kami pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa semuanya atas anugerah izin Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami sangat bersyukur
karena kami telah memuji dan menyembah Engkau dengan beberapa pujian penyembahan yang kami telah naikkan kepada Tuhan. Dan kami percaya dalam setiap pujian dan penyembahan kami kepada Tuhan tetap berbau harum di hadapan Tuhan kami Yesus Kristus. Sekali lagi kami tetap dihiburkan, tetap dikuatkan, diteguhkan, disenangkan melalui pujian dan penyembahan yang telah kami naikkan kepada Tuhan. Dan kami percaya itu akan membuatkan kami terus mengingatkan Tuhan dan merindui Tuhan, bekerja terus di dalam kehidupan kami, setiap pribadi bersama dengan keluarga, bahkan gerejamu, ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam kesempatan pada pagi hari ini kami rindu sekali lagi mendengar suara kebenaran firman-Mu dibicarakan melalui hamba-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Mari Tuhan Engkau jamah setiap hati kami, pribadi kami bersama-sama, sehingga kami dapat mendengar dengan baik, menerima dengan baik, serta siap melakukan apa yang dikatakan, apa yang difirmankan dalam kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Jamah setiap hati pikiran kami agar kami mudah mengerti, memahami setiap kata-kata daripada firman-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa kegelapan, roh-roh jahat, roh-roh iblis yang coba mengganggu konsentrasi hati pikiran kami, di dalam kami duduk, berjalan, dimanapun mendengar saat ini firman-Mu, kami perintah tolak di dalam nama Yesus, agar hati kami tertuju dan punya fokus yang baik, konsentrasi yang baik untuk mendengar dan belajar daripada firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami serahkan pembicaraan firman-Mu ini dari mula pertengahan hingga selesainya. Biarlah kiranya nama Tuhan saja dimuliakan, ditinggikan, diagungkan di dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap belajar, mendengar dan menerima firman-Mu saat ini ya Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih atas kebaikan, kesempatan yang Tuhan sudah sediakan sekali lagi bagi kita pada pagi hari ini, di mana kita dapat bersama-sama mengikuti ibadah online secara langsung bagi jemaat Tuhan ICB Tangkurus, baik yang ada di kampung, bahkan baik ada di bandar. Saya ucapkan shalom, selamat bertemu kembali di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Dan saya percaya kita tetap sehat, kuat, kita tetap aman, damai dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan pribadi, keluarga kita, saya yakin percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat di dalam kehidupanmu, kehidupan kita, keluarga, di mana kita dalam kita menitik waktu hari-hari ke depan ini yang sudah kita lewati bersama-sama. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kesempatan ini mari kita bersama-sama untuk belajar firman Tuhan yang akan terus mendorong dan menguatkan kita, meneguhkan kehidupan kita sementara kita ada di dalam dunia ini. Sementara kita menanti kedatangan Tuhan di dalam dunia ini. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing, baik di dalam handphone yang terdapat di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18. Saya ulangi sekali lagi, 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Demikian bunyi firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi saya ulangi, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dan saya percaya firman Tuhan, ayat firman Tuhan ini adalah sudah menjadi ayat hafalan, bahkan kekuatan, ayat Amas orang bilang, ayat yang senantiasa menjadi satu kekuatan di dalam kehidupan kita
menjalani kehidupan ini. Dengan itu saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita yang telah kita baca bersama melalui firman Tuhan ini, saya mengambil tema yang cukup sederhana untuk kita pelajari bersama-sama pada pagi hari ini, yaitu menghadapi kehidupan norma baru. Yang dikatakan kebiasaan baru, new normal. Menghadapi kehidupan norma baru ataupun kebiasaan baru. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, selamat datang ke suatu kehidupan norma baru ini yang dikatakan new normal life, yaitu kebiasaan baru dalam era baru dunia sekarang ini. Bahkan di Malaysia ini yang sering diperkatakan dan menjadi perbualan banyak orang sekarang ini. Masyarakat dunia ini dipaksa untuk tinggal di rumah, dikatakan stay at home dalam PKP, yang mana banyak orang tidak tahan tinggal di rumah dan mengeluh serta tekanan stres dalam hal ini, sehingga kita menjalani satu kehidupan dilakukan bukan PKP saja, tetapi ditambah dengan huruf B. Artinya perintah kawalan pergerakan yang bersyarat. Jadi saudara, ada satu kebebasan atau ada satu syarat di dalam kita menjalani PKPB ini. Masyarakat juga dipaksa belajar berkomunikasi dengan sistem online ataupun dikatakan digital. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita masuk dalam dunia digital dalam hal bekerja, sekolah, meeting, dan ibadah di rumah secara online ataupun dalam talian. Kecuali terpaksa harus keluar dengan catatan, saudara harus menjaga protokol kesehatan, sosial, cuci tangan, pakai mask, dan jaga jarak. Dan banyak lagi yang diperintahkan. Hal ini berdampak keras. Sektor perekonomian, perubahan ekstrim ini berdampak besar bagi kehidupan masyarakat juga banyak sektor. Virus corona baru yang dikatakan COVID-19 ini mewabah ataupun menular terus, menyebar, dan obat ataupun vaksin COVID-19 ini belum ditemui, yang sedang diusahakan sampai sekarang ini. Memaksa untuk semua orang mengikuti gaya hidup yang baru. Terasa sangat asing, bukan? Terasa macam tidak biasa, bukan? Macam aneh, lain-lain saja. Ataupun rasa lucu juga dalam situasi keadaan ini. Yang dikatakan, saya katakan rasa lucu, di mana terjumpa pun di kedai, di pekan, hampir kita tidak mengenal satu dengan yang lain. Meskipun satu kampung, apalagi kalau satu rumah dan pakai mask, jumpa di pekan, mungkin tidak dapat dikenal lagi. Dan sehingga kami katakan kita sudah jadi pengganas ini. Jadi jumpa saja di pekan, macam tidak kenal, macam marah saja, dan raut wajah yang tidak kita ketahui, senyum atau marah ataupun sebagainya. Yang kita tahu, yang dapat kita lihat itu mata saja. Dan cukup kita kenal, kalau pakaiannya kita biasa lihat, nampak, satu kampung mungkin kita kenal. Kadang ada di belakang orang yang kita kenal pun, sehingga terjadi kita tidak kenal. Dan kadang-kadang kita rasa terkejut apabila terjumpa, dan apabila kita yakin bahwa orang itu kita kenal. Dan itu rasa lucu di dalam keadaan dunia, bahkan kehidupan yang baru ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, virus corona ini juga menempatkan kita berada kepada posisi keadaan yang sulit, serba salah, dilema. Jika kita tidak hati-hati atau dewasa serta bijak dalam menjalaninya ataupun menyikapinya, akan membawa satu perpecahan bangsa, agama, kehidupan di gereja. Dan kita melihat kekacauan terjadi sekarang ini, kebingungan terjadi, ketakutan yang luar biasa terjadi, sehingga tidak mau keluar rumah terus. Dan perubahan-perubahan terus terjadi dengan tidak sepertinya kehidupan yang sebelumnya, yang serba bebas,
serba bebas ataupun berpesta, ramai-ramai kunjung mengunjung, jalan mana saja yang kita mau pergi, dengan kata lain melancong di mana-mana saja, baik di luar negara dan di mana saja, dan tinggal dengan sesuka hati di mana saja dan sebagainya. Nah, tidak seperti mana itu kehidupan yang kita lewati sebelumnya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita selaku orang percaya menjalani kehidupan yang baru ini? Bagaimana kita menyikapinya sehingga kita tidak tertekan, sehingga kita tidak stres, sehingga kita tidak serba salah dan bingung ataupun pusing serta jengkel, marah dengan keadaan yang baru ini. Meskipun kita masih lagi mengamalkan kebiasaan hidup yang lama sebelumnya. Jadi meskipun kita mulai menghadapi kehidupan yang baru, ada juga orang-orang ataupun manusia yang masih mengamalkan kebiasaan-kebiasaan yang lama. Dikatakan, diperintahkan bahwa tidak boleh bersalam, tapi tidak tahan hati bersalam juga. Jadi itu masih dalam kebiasaan. Dan kita tidak dapat menahan diri untuk mengunjung ke rumah, bahkan bersama-sama. Dan itu kiranya kita melanggar, namun pun demikian, itulah sesuatu yang kita hadapi menjalani kehidupan dalam ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat ini kita akan belajar bagaimana kita menjalani kehidupan yang baru ini. Bagaimana kita menyikapinya. Apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita selaku orang yang percaya. Dalam ayat ini ada 3 cara hidup yang dikehendaki Allah. Ada 3 cara hidup yang Tuhan inginkan, yang Tuhan mau kita lakukan, bahkan praktikkan, hidupi di dalam kehidupan kita ini. Sementara ada di dalam dunia ini, saudara. Hal yang pertama, cara yang pertama dalam kehidupan yang Tuhan inginkan lakukan di dalam kehidupan kita, yaitu dalam ayat 16 dikatakan di sana, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi saya katakan, bersukacitalah senantiasa. Dikatakan, hendaklah dalam bahasa Indonesia harian terjemahannya, hendaklah kalian selalu bergembira. Hendaklah kalian selalu bergembira. Paulus sudah menyebut kegembiraan jemaat Tesalonika dalam pasal 1 ayat 6, dan juga kegembiraan yang diterima dari mereka dalam pasal 2 ayat 20 dikatakan di sana. Kali ini dia kembali memberikan dorongan agar berusaha lebih keras lagi. Misalnya di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 10 dikatakan di sana, hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia, tetapi kami menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Nah, dalam bahasa-bahasa yang tertentu mungkin terasa jangkal, tidak sadap didengar kalau orang diperintahkan untuk bergembira. Karena orang mengalami kegembiraan disebabkan oleh keadaan di luar dirinya sendiri. Yang tidak bisa dikendalikannya. Menurut pernyataan Paulus, kegembiraan yang sungguhnya terjadi berdasarkan hubungan orang dengan Allah. Yaitu suatu hubungan yang bersifat tetap dan tak berubah. Nah, saudara, sekali lagi saya ulangi, menurut pernyataan Paulus ini, kegembiraan ataupun sukacita yang Paulus nasihatkan ini, katakan dalam ayat ini, sesungguhnya terjadi berdasarkan hubungan orang itu dengan Allah. Yaitu suatu hubungan yang bersifat tetap, tidak berubah, kekal selama-lamanya. Jadi ada makna yang tersirat dalam ungkapan bersukacitalah senantiasa dalam ayat ini. Orang-orang Tesalonika dinasihati agar memperlihatkan hubungan mereka dengan Allah yang tidak berubah melalui muka yang cerah. Nah, orang-orang Tesalonika dinasihatkan agar memperlihatkan hubungan mereka dengan Allah dengan tidak berubah walau dalam keadaan apapun, dengan melalui muka yang cerah, dengan menampakkan muka yang cerah. Dalam bahasa-bahasa tertentu, pernyataan ini mungkin boleh diterjemahkan dengan kiasan, misalnya selalu bermuka cerah
Artinya selalu berbuka cara itu terang, senang, lapang, dan sebagainya. Dikatakan senang hati. Nah, tunjukkanlah hati yang gembira, atau biarkanlah orang-orang mendengar hatimu bernyanyi. Makna yang tersirat boleh dibuat menjadi tersurat. Misalnya, bersukacitalah senantiasa karena kasih Allah. Nah, walau dalam keadaan yang disebaliknya, artinya walaupun di dalam keadaan yang sedih, tekanan, penuh persoalan, dalam masalah dalam kehidupan baru ini, namun kelihatan dia tetap bersukacita. Namun dia kelihatan tetap bergembira, muka yang cerah, lapang, senang hati. Tidak kelihatan diketahui keadaan hidupnya yang sebenarnya ia alami. Walaupun dia susah, walaupun dia stres, walaupun dia punya persoalan, kesulitan, masalah, dan sebagainya, tetapi dia tetap bersukacita. Dia tetap bermuka cerah. Dia tetap bergembira. Dia senang hati, lapang hati dalam menjalani kehidupan sekarang ini. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang bersukacita senantiasa ini adalah orang yang sukar kita ketahui keadaan hidupnya yang sebenarnya. Yang kita lihat di luar, dia senyum, dia ketawa, dan dia senang hati, tetapi kita tidak tahu apa yang ada di dalam kehidupannya sendiri. Nah, itu karena kasih Allah yang besar dalam hidupnya, yang tidak dapat diubah oleh keadaan hidup luarannya, bahkan keselamatan yang pasti dalam hidupnya. Mengapa dia bersukacita senantiasa? Itu karena dia mengalami kasih Allah yang besar itu dalam kehidupannya, yang tidak dapat diubah oleh keadaan dan situasi. Bahkan kehidupan norma baru ini, kebiasaan-kebiasaan baru ini yang mengajutkan kita, bahkan memaksa kehidupan kita, itu tidak dapat mengubah sukacita yang daripada Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Karena kasih Allah itu senantiasa kita rasakan di dalam hidup kita. Bahkan keselamatan itu pasti ada di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Nah, dengan hidup bersukacita senantiasa, saudara dikasihi Tuhan, sebenarnya memberi potensi ataupun memberi kemampuan dalam hidup kita, mampu menjalani, mampu melewati, serta meneruskan kehidupan kita dalam era baru ini. Orang katakan kalau kita senantiasa bersukacita, itu awet muda, nampaknya tidak pandai tua-tua, tetapi umur semakin meningkat. Tapi apabila kita ketawa, apabila kita senang hati, dapat menghibur orang lain, bergembira dengan orang lain, sementara kita tiada duit, sementara kita ada masalah, sementara kita dalam kekurangan, tapi namun kita boleh ketawa dengan terbahak-bahak, ketawa dengan sekuat-kuatnya. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang membuatkan kita awet muda, tetap muda. Dan saya sendiri dapat mendengar anak buah saya katakan, apabila saya ada di tengah-tengah mereka dan saya buat lawak, saya dalam kenampakannya bergembira, dan saya tetap bersukacita dalam keadaan apapun, sehingga anak buah saya katakan, saya diberkati dengan kau ini uncle, kau ini aman kalau bahasa kami murid. Saya senang hati kalau saya jumpa kamu, saya tidak pernah susah hati, saya dapat dihiburkan. Dan saya rasa itu anak buah saya saja katakan dengan saya. Tapi setelah saya berkawan satu orang om ataupun orang timur, di mana dia bekerja di satu tempat pelayanan yang saya layani sebelum ini, di mana dia tinggal di dalam satu camp, dan saya lewati campnya dan saya duduk dan selalu pergi bercerita sharing dengan dia. Lalu dia katakan dengan jujur bahwa saya lihat kau ini penuh dengan sukacita. Sepertinya tidak ada masalah yang kau alami. Dan membuatkan saya juga terdorong dan diberkati. Dan saya dihiburkan dengan keadaan kehidupan yang ada padamu sekarang ini, katanya dengan saya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, itu akan membuat kita awet muda. Mungkin ada kebetulannya macam saya juga ini, orang bilang jumpa dengan orang yang baru kenal, terus dia katakan, kau sudah kawinkah? Dan saya dengan terus terang, sudah.
Dia katakan bahwa dia terkejut dengan keadaan muka, apalagi kalau bisa dikasih potong dan janggut sebagainya, tambahlah muda, macam belasan tahun saja. Jadi saudara dikasihi Tuhan, bahkan dengan hidup kita bersukacita senantiasa, tanpa kita sadar, kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kita menjadi berkat bagi orang lain. Dan menjadi kekuatan dan dorongan orang lain, serta sekaligus memberi penghiburan bagi orang lain. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari dalam menjalani kehidupan yang baru ini, yang mengajutkan, yang memaksakan, bahkan menjengkelkan kadang-kadang, bahkan membuat kita stres, bahkan membuat kita marah karena kita dipaksa untuk melakukannya. Kebiasaan kehidupan yang baru ini, mari kita tetap bersuka cita senantiasa. Mari kita tetap bergembira, lapangkan hati, senangkan hati dalam menjalani kehidupan norma yang baru ini. Meskipun sukar, kita tidak biasa untuk melakukannya. Meskipun aneh, lucu kita rasakan, bahkan kita akan marah karena kita tidak biasa, baru kita mau melakukannya dan mengikutinya. Kita tetap bersuka cita, karena dengan kita bersuka cita, Tuhan akan memampukan kita untuk melewatinya. Tuhan akan memberi kita kekuatan. Tuhan akan memberi kita satu semangat untuk merendahkan diri melewati semuanya itu. Dan hal yang kedua untuk kita pelajari kehidupan, cara hidup yang diinginkan Allah dalam kita menjalani kehidupan, kebiasaan norma baru ini, yaitu tetaplah berdoa. Dengan kata lain, berdoa senantiasa dalam bahasa Indol seharian. Tetaplah berdoa. Berdoalah senantiasa. Nah, berasal dari arti harafiah, berdoalah tanpa henti. Kita berdoa tanpa berhenti. Berdoa tanpa henti. Pernyataan ini memang mengesankan gaya berlebihan. Seperti dalam Roma 12 ayat 12 kita akan lihat di sana. Dalam Kolose 4 ayat 2. Dan kita akan bandingkan di dalam Efesus 6 ayat 18. Seorang ahli menafsir bahwa Paulus tidak meminta jemaat Tesalonika supaya mengucapkan doa sepanjang hari. Tetapi dia meminta mereka supaya merasa perlu datang kepada Allah tanpa putus-putusnya. Dan artinya doa itu adalah bukan satu tanggung jawab sebagai orang percaya, tetapi doa itu adalah merupakan satu kebutuhan bagi orang-orang yang percaya bahwa setiap hari kita memerlukan Tuhan. Kita perlu datang, kita perlu bersekutu dengan Tuhan, kita perlu bergaul akrab dengan Tuhan, kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan kita. Itu sebabnya kita tidak pernah berhenti untuk berdoa. Tetap berdoa. Bukan hanya pada saat terjadi hal-hal penting. Maksud Paulus adalah jangan pernah bosan berdoa. Jangan pernah bosan berdoa dalam kita menjalani kehidupan baik yang sebelumnya ataupun kehidupan yang baru ini. Berdoa di sini meliputi semua bentuk doa, bukan hanya permohonan untuk diri sendiri maupun orang lain. Untuk menghindari kesan bahwa orang percaya harus berdoa kepada Allah terus-menerus tanpa mengerjakan pekerjaan lain. Penerjemah bisa mengatakan, selalu siaplah berdoa kepada Allah setiap waktu, atau berbicaralah kepada Allah dalam setiap peristiwa dan kesempatan-kesempatan dalam hidup kita menjalani kehidupan di dalam kehidupan era baru ini, kehidupan kebiasaan baru ini. Selalu siap berdoa kepada Allah setiap waktu, berbicara kepada Allah, berhubungan dengan Allah, berseru kepada Allah dalam setiap musim, peristiwa, dan kesempatan-kesempatan di dalam kehidupan ini. Baru dapat dilihat kehidupan kita betapa kita memerlukan Tuhan, membutuhkan Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kita. Bahkan berkomunikasi kepada Allah dalam apapun keadaan menunjukkan satu hubungan dan keakraban yang baik dengan Tuhan, dan menjadi satu persekutuan kita dengan Tuhan. Dengan kita tetap berdoa, senantiasa berdoa tanpa hentinya di dalam kehidupan kita, Tuhan memampukan kita. Tuhan memampukan kita untuk melewati, bahkan memampukan kita untuk taat setia, mengikuti
kehidupan yang baru ini. Kehidupan kebiasaan hidup yang baru yang kita jalani ini. Yang serba salah kita untuk menjalaninya. Yang serba salah untuk kita mengikutinya. Karena kita tidak biasa. Mau tidak mau kita terpaksa dan dipaksa untuk menjalani kehidupan norma baru ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak jauh. Tuhan hanya sejauh doa kita. Itu sebabnya kita tetap berdoa, datang kepada Tuhan. Bahkan doa itu adalah merupakan nafas hidup kita sebagai orang yang percaya. Nafas kehidupan rohani kita. Apabila kita tidak pernah berdoa, apabila kita bosan berdoa, bahkan jarang berdoa, maka kehidupan rohani kita tidak akan hidup. Iman kita itu akan mati. Karena nafas kehidupan rohani, kekuatan kita di hadapan Tuhan, itu karena terjadi apabila kita tetap berdoa. Punya hubungan yang baik, kekerapan dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Hal yang ketiga dan terakhir, saudara yang dikasihi Tuhan, cara hidup yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita menjalani dalam kehidupan norma baru, kebiasaan baru ini adalah mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam terjemahan yang lain katakan, dalam segala keadaan hendaklah kalian bersyukur. Segala hal ataupun segala keadaan, bahasa Indon seharian dinyatakan di sana segala hal, artinya segala keadaan juga. Mungkin sekali dengan setiap waktu atau setiap peristiwa. Bandingkan di dalam 1 Tesalonika 1 ayat 2, pasal 3 dan ayat 9. Dengan keterangan bahwa ucapan syukur itu ditujukan kepada Allah. Lebih jelas dikatakan, bersyukurlah kepada Allah walau apapun yang terjadi, baik atau tidak baik waktunya yang dialami di dalam kehidupan kita, baik di dalam norma baru hidup kita sekarang ini, kita tetap bersyukur kepada Allah. Karena Allah lah yang maha kuasa dan mengendali kehidupan kita serta semua yang ada di dalam dunia ini. Mengucap syukur juga dengan kata lain, mengembalikan kebaikan Tuhan ataupun berterima kasih kepada Tuhan ataupun Allah kita Yesus Kristus. Bahkan mengucap syukur juga dikatakan mengingatkan si pemberi, mengingatkan kepada Allah yang punya kehidupan ini, mengingatkan Allah yang memberi apa yang ada di dalam kehidupan kita. Baik nyawa kita, makan minum kita, itu semuanya daripada Tuhan. Yang perlu kita syukuri, perlu kita ucapkan terima kasih dan kembalikan kepada Tuhan, pelaku dalam kehidupan kita. Bahkan mengucap syukur itu juga dikatakan menyetujui apa yang berlaku, yang terjadi dalam hidup kita dan dunia ini. Baik yang baik, baik yang jahat berlaku dalam hidup kita. Apalagi dalam norma baru ini, rasa terpaksa kita lakukan dan kita ikuti kebiasaan-kebiasaan baru ini, yang kadang-kala buat kita tidak selesa, yang kadang-kala buat kita tidak bebas serta tekanan. Walau macam manapun saudara dikasihi Tuhan, kita tetap bersyukur dengan tidak mengeluh, yang tidak mengomel dan mempersalahkan pihak-pihak yang berkenaan, apalagi mempersalahkan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan menyetujui. Mengucap syukur itu artinya setuju apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan rancangkan, laksanakan di dalam kehidupan kita setiap pribadi bersama keluarga, bahkan di dalam masyarakat dunia ini. Kita tetap bersyukur, artinya kita setuju apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Mengucap syukur senantiasa dalam segala hal adalah mempercayai pada kebaikan Allah dalam kehidupan kita. Sekali lagi saya katakan, mengucap syukur senantiasa dalam segala keadaan peristiwa yang berlaku dalam hidup ini, yaitu adalah mempercayai pada kebaikan Allah dalam kehidupan kita. Karena hidup kita ditentukan oleh Allah, hidup kita diatur oleh Allah. Itu yang perlu kita ketahui dan sadari di dalam kehidupan ini. Di dalam Yeremia 29 ayat 11 katakan, sebab aku mengetahui rencangan-rencangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, pastinya apabila kita mengucap syukur, kita tahu bahwa di dalam kita menyetujui
rancangan dan kehendak cara Tuhan di dalam kehidupan kita, bahkan di dalam dunia ini. Kita percaya bahwa ada kebaikan, ada baiknya di sebalik apa yang terjadi, apa yang berlaku, apa yang kita lewati di dalam kehidupan ini sementara di dunia ini. Ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita lihat bahwa kita kadang-kala kita tidak mengerti apa yang terjadi di dalam hidup ini. Kadang-kala kita tidak tahu apa yang berlaku di dalam hidup ini. Yang sesungguhnya rancangan Tuhan itu akan membawa satu damai sejahtera, kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kita. Karena dengan kehidupan norma yang baru ini, pastinya ada kebaikan-kebaikan yang Tuhan nyatakan. Ada kebaikan-kebaikan yang Tuhan lakukan dan kehendaki dalam kehidupan secara pribadi kita, keluarga kita, gereja, dan masyarakat umumnya. Dan saya dapat lihat bahwa di sebalik situasi penularan wabah virus dunia ini, saya dapat menyadari dan rasakan betapa baiknya Tuhan. Tuhan punya rencana yang terbaik di dalam kehidupan kita secara pribadi, keluarga, bahkan gereja, serta masyarakat ini. Mungkin pada awalnya ataupun sebelum kehidupan ini, kita hanya bergantung di dalam gereja. Kita beribadah gereja yang kita tahu bahwa Tuhan hanya ada di gereja. Tapi yang sebenarnya Tuhan ada di dalam hidup kita, Tuhan ada di dalam rumah kita, dan di mana saja kita berada, Tuhan tetap ada. Bukan hanya ada di dalam gereja. Nah, jadi saudara, dalam PKP ini membuatkan kita lebih dekat dengan Tuhan. Tidak hanya waktu kita di dalam gereja, tetapi di dalam rumah bersama keluarga kita lebih dekat kepada Tuhan. Bahkan di dalam PKP ini juga penularan wabah virus ini membuatkan kita kembali menyadari hidup ini. Betapa Tuhan itu satu-satunya penyelamat, penguasa hidup kita. Tuhan satu-satunya yang mampu melakukan sesuatu yang mungkin bagi manusia, tetapi tidak mungkin bagi Allah kita, Yesus Kristus. Jadi saudara, banyak kebaikan-kebaikan yang kita lihat. Mungkin selama ini ataupun sebelum ini kita mengabaikan keluarga kita di rumah. Dan saya lihat bahwa sebelum ini karena dengan media sosial, dengan adanya perubahan-perubahan teknologi yang canggih sekarang ini, sehingga dalam di rumah pun, keluarga pun, kita hampir tidak ada komunikasi dengan antara suami dan istri dan anak-anak. Mungkin kita berkomunikasi pada tempat-tempat yang berkenaan pada keperluan-keperluan yang tertentu saja. Dan selepas itu kita bersendirian satu dengan yang lain. Bahkan dalam waktu makan pun kita tidak ada komunikasi yang baik. Dan itu saya dapat lihat di dalam sebelumnya. Tapi apabila dalam keadaan penularan wabah virus ini, di mana kita lebih banyak berkomunikasi dengan keluarga kita, anak-anak kita, bahkan terlebih lagi kepada Tuhan. Bahkan di dalam penularan wabah virus ini mengingatkan betapa pentingnya kita menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan tubuh kita, apa yang kita sentuh, apa yang kita pegang, yang ada bakteria-bakteria. Sehingga dalam PKP ini kita digalakkan, diperintah untuk cuci tangan, mandi, pakai mask, jaga jarak, dan sebagainya. Mungkin sebelumnya kita bebas untuk melakukan hal-hal yang sedemikian, tapi di PKP ini mengingatkan betapa pentingnya kita menjaga kebersihan kita dan memperhati hidup kita senantiasa, dan kita tidak hidup sembarangan, tapi hidup dengan penuh hati-hati, menjaga kesehatan, menjaga sosial kita, bahkan menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Maka dengan itu saudara, mari kita syukuri apa yang terjadi di dalam kehidupan penularan wabah virus corona ini. Bahkan menjalani kehidupan yang baru ini, kita terpaksa dan dipaksa mengikuti, bahkan melaksanakan kehidupan yang baru, kebiasaan-kebiasaan yang baru ini, yang saya rasa juga tertekan, rasa juga lucu, rasa juga marah, rasa juga stres dengan keadaan-keadaan sekarang. Dan kadang-kadang kita marah. Kalau di bank dulu kita pergi ambil duit, bebas saja masuk, rapat semacam mana pun tidak ada masalah. Tapi sekarang kita di dalam kawalan, polis ada di sana, kita jaga jarak. Dan saya lihat sebelum ketiga saya lihat
dipakan keadaan-keadaan di bank pun senantiasa penuh saja. Mungkin kalau buka malam lagi penuh kalau malam. Jadi dengan itu saudara yang dikasihi Tuhan, walau macam manapun kita tetap menjalani kehidupan ini dengan tetap bersuka cita, dengan tetap berdoa, dengan tetap mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan melakukan 3 cara hidup yang dikehendaki Allah, yang merupakan nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika dan kita selaku orang percaya di zaman anugerah ini, pastinya kita tidak rasa tertekan, pastinya kita rasa tidak mengeluh, pastinya kita tidak mengomel dan marah serta mempersalahkan Tuhan dalam keadaan situasi ini, sehingga kita terpaksa menjalani kehidupan dalam norma baru ini yang dikatakan new normal, kebiasaan baru ini. Kita tetap tenang, aman, damai. Orang darat katakan is okay saja dalam menjalani kehidupan new normal ini. Sepertinya menjalani kehidupan yang sebelumnya dan sepertinya tidak ada yang berlaku keadaan perubahan dunia ini apabila kita tetap bersuka cita, tetap berdoa dan mengucap syukur dalam segala keadaan situasi di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami belajar dan pelajari bersama hari ini. Hamba-Mu percaya bahwa firman-Mu mengambil tempat di dalam hati kami, menyusup di dalam setiap lepisan hati kami, sampai kepada hati kami yang terdalam, hati kami yang suci, dan kami tetap diberkati dan dikuatkan. Dan firman-Mu bertumbuh di tanah hati kami yang subur, pastinya berbuah dan menghasilkan buah-buah yang menyenangkan Engkau ya Tuhan, melalui perbuatan, keterampilan, pembawaan kehidupan kami di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa di surga, Engkau pasti memberkati kami setiap pribadi bersama keluarga, baik ada di rumah, baik ada di kebun, di mana saja kami berada berjalan saat ini. Dalam kami menonton dan akan mengikuti ibadah dan mendengar firman-Mu, kami tetap diberkati Roh Kudus Tuhan terus bekerja di dalam setiap pribadi kami, dalam setiap kata-kata yang telah ditabur, yang telah diutarakan melalui firman Tuhan, pastinya akan bekerja di dalam setiap pribadi kami yang dapat membawa satu perubahan, pemulihan kembali di dalam kehidupan kami, hubungan kami bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati semua anak-anak Tuhan yang mendengar, dari anak kecil sampai dewasa. Kiranya kami terus maju, kami terus aman, damai dalam perlindungan Tuhan, dalam menjalani kehidupan baru ini, kebiasaan baru ini. Kami tetap bersuka cita, kami tetap gembira, kami tetap lapang hati, senang hati, dan kami tetap berdoa dan terus berdoa, bersekutu kepada Tuhan, bersama Tuhan, bahkan bergaul karib dengan Tuhan, karena kami tahu bahwa kami perlukan Engkau, kami butuhkan Engkau dalam setiap detik kehidupan, perjalanan, perlewatan kehidupan kami, di mana saja kami berada ya Tuhan. Bahkan kami juga mengucap syukur keadaan-keadaan yang baru yang akan kami laksanakan, akan kami perbuatkan, akan kami praktikkan dalam kehidupan norma baru ini. Sekalipun itu meskipun itu tidak biasa bagi kami, meskipun itu hal yang baru, yang memberi tekanan, stres, bahkan kemarahan, kejengkelan di dalam kehidupan kami. Tetapi sebagai orang yang percaya, tetap bersuka cita, tetap berdoa dan mengucap syukur, mampu melaksanakan, melewati semuanya dengan kekuatan, kemampuan yang daripada Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur atas firman-Mu. Haleluya. Amin.
Kemuliaan hanya bagi Tuhan kita, saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Hanya kepada Tuhan sajalah yang kita sembah, yang kita muliakan, agungkan, tinggikan di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur karena Tuhan sudah sama dengan kita dalam ibadah online kita pada pagi hari ini, dari mula pertengahan hingga selesainya. Terima kasih kepada semua anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sudah siap melaksanakan dan menunaikan pelayanan sepanjang hari ini. Dalam hari ini saya percaya Tuhan memberkati kita bersama-sama untuk terus melakukan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua, dan terima kasih juga kepada seluruh jemaat Tuhan yang tetap setia bersama dalam ibadah online kita pada pagi hari ini, di mana saja kamu berada, dalam apapun yang kamu lakukan, keadaan kamu. Terima kasih banyak Bonsiko untuk seluruh jemaat Tuhan yang tetap setia untuk mengikuti ibadah online secara khusus bagi ICIB Tengkurus ini, baik ada di kampung, baik ada di bandar. Terima kasih karena kamu tetap mendoakan, mendukung, bahkan rindu bersama-sama dalam persekutuan ini. Kita percaya bahwa Tuhan tetap memberkati kita di mana saja kita berada. Sebelum kita menangguhkan persekutuan kita hari ini, mari kita berdoa. Saya akan pimpin kita dengan suara yang kedengaran. Mari kita berdoa, kamu berdoa dalam hati, dan saya akan berdoa dengan suara yang kedengaran. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, pujian, syukur, hormat kami kembalikan kepadamu, di mana Engkau tetap setia bersama kami dalam persekutuan yang kami telah laksanakan ini dari mula pertengahan hingga selesainya. Kami bersyukur karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan ini tidak pernah berubah. Dalam apapun yang telah kami lewati dan lakukan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Berkati anak-anak Tuhan yang sudah melaksanakan bersama menjayakan ibadah online kami pada pagi hari ini, bahkan yang sudah melayani dalam pujian, penyembahan, musik, dan lain sebagainya. Tuhan tetap memberkati. Bahkan lebih daripada itu, Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan, khusus ICIB Tengkurus ini, baik yang ada di kampung, baik ada di bandar, yang sudah menonton, yang sudah mengikuti ibadah online ini. Kami percaya berkat pujian, penyembahan, bahkan firman Tuhan yang telah disampaikan menjadi bahagian di dalam kehidupan mereka, jemaat Tuhan, pada pagi hari ini. Dan pastinya hidup kami tetap dikuatkan, pastinya hidup kami tetap diteguhkan di dalam iman dan kepercayaan kami kepada Tuhan sementara kami ada di dalam dunia ini. Dan di dalam kami menjalani kehidupan ini, kami tetap senantiasa bersuka cita, kami tetap berdoa, kami tetap mengucap syukur, apatah lagi dalam menjalani kehidupan yang baru ini, kebiasaan-kebiasaan yang baru ini, yang akan kami laksanakan di dalam kehidupan kami di dunia ini. Kami tetap melakukan dengan penuh sukacita daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dari anak kecil sampai dewasa yang sudah mendengar firman-Mu pada hari ini, pasti diberkati dan dikuatkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan kami akan menutupkan persekutuan ini dan menangguhkan persekutuan ini. Tuhan pasti memberkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, apapun yang mereka lakukan, keluar masuk mereka dalam pimpinan, penyertaan, pertolongan Tuhan Yesus Kristus senantiasa di dalam kehidupan mereka, sehingga apapun yang mereka kerjakan pastinya berhasil dan nama Tuhan dimuliakan dan ditinggikan. Dan kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang melayani pada minggu hadapan ini, yang sudah Tuhan persiapkan, yang sudah Tuhan urapi secara khusus, mereka dapat melaksanakan dan menunaikan dengan penuh dengan kerelaan, semangat, wibawa yang daripada Tuhan untuk menjadi berkat bagi jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara talian ini ataupun online ini ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau terus memimpin dan memelihara, mendahului kehidupan kami sepanjang minggu hadapan ini, dimanapun saja kami berada. Sekali lagi kami tahu Tuhan bersama dengan kami, kami tahu Tuhan memberkati kami tahu Tuhan menolong kami tahu Tuhan
senantiasa melakukan yang terbaik di dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Haleluya. Semua anak Tuhan katakan amin. Terima kasih, Tuhan memberkati kita bersama-sama. Selamat jumpa kembali dalam ibadah online minggu hadapan. Tuhan memberkati kita bersama-sama. Shalom.